Daim yang kudul wudu. Kita telah menghukumi bahwa darah haid, darah istihadah atau juga bisa dinamakan darah fasad. Darah fasad itu darah kotor, darah yang rusak. Fa innahu hadasun daim. Nah, darah istihadah ini dianggap dengan seseorang yang mengeluarkan hadas yang terus-menerus. Jadi seperti orang yang besar terus-menerus mengeluarkan kencing. Begitu juga darah istihadah. Darah istihadah dianggap seperti orang yang selalu mengeluarkan hadas. Maka hukumnya gimana? Yang kudul wudu, membatalkan wudu. Fala yamna'us shaum wal shalah, dan tidak mencegah kepada puasa dan sholat. Bukan berarti nih orang yang istihadah tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, atau juga bukan termasuk dari orang yang istihadah kalau puasa ataupun kalau sholat nanti wajib mengqadha sholatnya, bukan. Jadi orang yang istihadah tetap wajib bagi dia sholat dan puasa. Dan tidak ada kewajiban mengqadha karena sholatnya sah. Nggak ada di situ orang yang istihadah harus mengqadha sholatnya nanti kalau sudah keluar dari istihadah. Enggak. Jadi orang yang istihadah tetap wajib puasa, wajib sholat, dan tidak ada kewajiban mengqadha puasa atau sholat yang ditinggalkan. Kalau itu emang karena istihadah. فالمستحاضة تغسل الدم وتربط على موضعه وتتوضأ لكل فرض وتصلي. Falmustahadatu, maka perempuan yang mengalami istihadah taghsilud dam, kalau ingin sholat nih, kalau ingin melakukan sholat, maka gimana? Taghsilud dam, dibersihkan dulu darahnya. Jadi istinja terlebih dahulu, dibersihkan semua darahnya. Wa tarbitu ala mawdi'ihi, dan diikat di tempat keluarnya darah. Nah, kalau sekarang itu bisa dianggap dengan memakai softtek atau juga bisa dengan ini hasyu, dimasukkan kapas ke dalam vagina untuk menyumbat keluar. Wa tatawadda li kulli fard, dan wajib wudu di setiap sholat fardu. Jadi satu wudu itu buat satu sholat fardu. Jadi kalau mau menjamak gimana? Ya udah, sholat dulu. Contoh nih, jamak duhur ke asar. Jadi sholat asar, sholat duhur, kemudian wudhu lagi untuk sholat asar. Jadi nggak bisa satu wudhu untuk dua sholat. Kalau ketika istihadah, harus satu wudhu untuk satu sholat. Waktu sholli. Kemudian setelah itu dia melakukan sholat. Wadalilu ala dalik, dan dalilnya ini adalah diambil dari mana? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadis atau percakapan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah berkata, Ja'at Fatimah binti Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaysh kepada Nabi. Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaysh ini adalah salah satu sahabat yang mengalami istihadah. Jadi salah satu sahabat yang mengalami istihadah yaitu Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaysh. Nah, Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaysh ini datang kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau berkata, Ya Rasulullah, ini imra'atun ustahadu fala adhur afa'ada usalah. Ya Rasulullah, aku ini adalah seorang perempuan yang mengalami istihadah. Fala adhur, dan sampai sekarang ini aku belum suci. Maka gimana? Apa yang harus aku lakukan? Apa ada sholat? Apa aku harus meninggalkan sholat? Kemudian apa jawaban Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La, enggak. Kamu enggak harus meninggalkan sholat. Innama dzalika irqun." Hanya saja itu adalah darah yang keluar dari erik. Erik irqun itu adalah salah satu urat.
yang ada di urat gitulah. Darah itu keluar dari urat. Walaysa dzalika bil haidhah, dan itu bukan dianggap haid. Fa idza aqbalatil haidatu fadruki shalah. Kalau datang kepadamu haid, maka kamu wajib meninggalkan sholat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dam wasalli. Fa idza dhahaba qadruha, maka jika telah pergi seukuran biasanya kamu haid, fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dam wasalli. Maka bersihkanlah dari darah, kemudian sholatlah kamu. Dan hadis ini, hadis kalam Rasulullah SAW yang ini, itu adalah salah satu dalil dari 7 gambaran istihadah. Yang insya Allah nanti kita bahas kalau kita ketemu ke babnya itu tadi. Nah, ini adalah hukum untuk perempuan yang mengalami istihadah. Insya Allah sampai sini kalau emang ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Insya Allah nanti selanjutnya kita bahas lagi tentang istihadah. Masya Allah, tabarakallah. Itulah materi yang disampaikan daripada Ustazah Firdaus Asagaf. Jazakumullah khair, Ustazah. Kita buka sesi tanya jawab, Ustazah. Iya. Baik, untuk teman-teman boleh yang mau tanya jawab, boleh tulis di kolom chat atau boleh raise hand. Kak Wilda siap ya? Coba. Ustazah, ada persembahan sedikit dari kami untuk Ustazah. Apa nih? Astagfirullah. Sekarang, Kak. Ya, marhaba Kak Wilda. Man ana man ana laulakum kaifa ma hukmukum. Ustazah, suaranya Kak Wilda hilang. Sosmed jadi nggak jadi sosmed nih, Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Jazakallah khair ya, Kak. Hilang ya, Kak? Hilang. Ulang lagi lah. Hilang. Ya. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum masiwa ya wala khairukum sifakum lawaman fil mahabbah alayya walakum
أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم كلما زادني في هواكم وجدي قلت يا سادتي مهجتي تفديكم لو قطعتم وريدي بهادي مادي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Masya Allah, jazakumullah khair, jazakumullah ahsanal jaza semua dan juga semua di komentar-komentar chat-chat yang mendoakan semoga Allah kabulkan juga semua hajat-hajatnya, doa-doa yang baik ini semuanya insya Allah kembali kepada orang yang mendoakan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Insyaallah, jazakumullah khair juga Ustazah. Pokoknya doanya yang ada di tulisan itu. Aduh, gak bisa. Iya, jazakumullah khair. Apa nih, Ustazah? Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, tanya jawab ya Ustazah. Iya. Baik, dari pertama tadi dari Umu Zakira. Assalamualaikum Ustazah, Afwan izin bertanya. Kalau misalnya ada darah yang keluar sebelum kuret pas keguguran itu dihukumnya darah apa ya Ustazah? Pendarahan dikarenakan keguguran itu sudah masuk darah nifas belum Ustazah? Gini, apa namanya, untuk keguguran kalau emang bidan udah mengatakan darah yang keluar itu adalah calon janin, kemudian sudah 40 hari, emang udah dari awal terbentuknya janin sampai keguguran itu sudah 40 hari, udah kosong rahimnya, maka darah yang keluar itu dihukumin nifas. Tapi jika kegugurannya kurang dari 40 hari atau bidan tidak mengatakan kalau darah yang keluar itu adalah calon janin, maka darah itu tidak bisa dianggap menjadi darah nifas seperti itu. Selanjutnya dari Kak Nur Hasanah. Assalamualaikum Ustazah, Afwan izin bertanya bagaimana cara mengetahui darah haid memang sudah benar-benar berhenti? Apakah ciri-cirinya karena kadang memang apakah ciri-cirinya karena kadang Ustazah pas mau suci dikarenakan sudah tidak ada darah lagi tetapi kayak ada warna kuning gitu Ustazah. Apakah kayak gitu sudah dinyatakan suci Ustazah? Gini, dulu pada zamannya Senda Aisyah itu ada seorang perempuan mengutus utusan untuk mengirimkan sebuah kapas yang di dalam kapas itu ada warna kuning.
Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, "La ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda." Jangan kalian terburu-buru sampai kalian menemukan kapas itu putih bersih. Bersihnya tuh seperti kapur, dalam artian kapas itu benar-benar bersih, tidak ada kotoran yang nempel di kapas itu, tidak ada warna keruh, tidak ada warna kuning ataupun yang lainnya, tapi kapas itu bersih. Nah, jadi caranya gimana? Ketika udah hampir akhir-akhir tuh udah merasa mau suci, coba masukin kapas ke dalam vagina, masukin, kemudian cek ketika keluar apakah kapas itu masih ada kotoran atau tidak. Kalau emang sudah nggak ada kotoran, berarti sudah suci. Tapi kalau masih ada kotoran, tunggu dulu sampai kapas itu benar-benar bersih. Seperti itu. Selanjutnya Kak Anis, boleh open mic-nya? Syukran Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Izin bertanya. Saya basicnya, mohon maaf nggih, saya adalah seorang bidan Ustazah. Jadi ini yang mau saya tanyakan, karena kalau di ilmu medis itu kan nggak ada ya Ustazah yang namanya haid gitu. Kalau selama hamil itu nggak ada haid gitu. Terus yang pengen saya tanya, bagaimana untuk membedakan antara itu darah haid ketika hamil dan apa ya, bukan gitu. Masalahnya gini, misalnya Ustazah gini, kalau orang hamil misalnya sudah sampai 8 bulan, kemudian qadarullah plasenta atau ari-ari itu berada di bawah. Nah, kadang-kadang itu mengeluarkan darah, Ustazah. Kadang-kadang sampai bisa bed rest total sampai 2 hari, misalnya gitu, keluar flek-flek itu sampai misalnya syaratnya untuk haid itu terpenuhi. Apakah itu juga termasuk darah haid atau termasuk darah istihadah? Itu yang pertama yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang kedua, tadi dijelaskan ketika istihadah kemudian ingin menjamak sholat, satu wudhu hanya untuk 1 kali sholat. Ya, yang saya tanyakan, apakah ketika setelah selesai sholat yang pertama, ketika kita mau mengambil air wudhu, harus diulangi dari istinja dulu, kemudian menyumpat, pakai pembalut, kemudian berwudhu, atau cukup setelah selesai sholat kita langsung berwudhu. Ngaten Ustazah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, soalnya yang pertama seperti tadi dikatakan kalau ari-ari di bawah itu bisa mengeluarkan darah. Nah, kalau emang memenuhi syarat haid itu dianggap haid dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi, orang hamil dalam mazhab Imam Syafi'i ini ada perbedaan pendapat. Orang hamil bisa haid atau tidak itu ada perbedaan pendapat. Pendapat yang paling kuat yaitu perempuan yang sedang hamil bisa mengalami haid. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa perempuan yang sedang hamil tidak bisa mengalami haid. Kenapa? Karena ketika hamil itu menutup jalan untuk keluarnya darah haid tersebut. Tuh. Tapi pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah jika perempuan hamil bisa mengalami haid. Jadi pernah kok Ana menemukan orang yang walaupun hamil tetap mengeluarkan darah setiap bulannya. Seperti dia sedang haid. Nah, jika tadi contohnya tadi perempuan kalau ari-ari di bawah, kemudian mengeluarkan darah, kalau emang masuk ke dalam syarat-syarat haid, ya udah berarti dia dianggap itu adalah haidnya dia. Tapi kalau karena sakit mau melahirkan, biasanya kan kalau kontraksi itu mengeluarkan darah, nah, darah itu adalah darah istihadah, bukan darah haid, seperti itu. Dan untuk yang kedua, sholat tadi, masalah sholat jamaah, kalau perempuan istihadah emang satu fardu untuk satu sholat. Nah, untuk sholat yang kedua, apakah harus mengulang lagi dari istinja dan yang lain-lainnya dilihat. Kalau emang tidak perlu, seperti tidak ada darah yang keluar, ya udah sholat
wudhu saja. Tapi kalau emang di situ masih terus mengeluarkan darah, softteknya ada darah, ya harus diulangin, dibersihkan dulu farajnya, dan yang selanjutnya seperti itu. Gitu sudah. Matur suwun. Ya, sama-sama. Selanjutnya Kanawal, boleh dibuka mic-nya. Baik, lanjut aja ya sudah. Dari Kak Masito. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, jika lahir prematur di usia kehamilan 6 bulan, keluar darah setelahnya apa berlaku dengan yang lahir sempurna? Bayi saat lahir kondisi udah meninggal, Ustazah. Tetap sama, jika rahimnya udah kosong dalam artian janinnya sudah keluar semua bagian janinnya, maka darah yang keluar selanjutnya itu dinamakan darah nifas. Walaupun lahir dalam keadaan meninggal, tapi tetap darah yang selanjutnya adalah darah nifas. Kenapa? Karena darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Nah, sebelumnya kan itu rahimnya udah dipenuhi oleh janin. Nah, jika janin sudah keluar, artinya kosong rahimnya, maka darah yang keluar setelahnya itu adalah darah nifas. Selanjutnya dari Kak Heni. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Kalau head sudah bersih sampai 7 hari, tapi setelah masuk 2 minggu, darah itu keluar lagi, tapi tidak banyak sampai 6 hari. Itu dinamakan darah apa ya Ustazah? Nih, tadi kan udah 7 hari, kemudian udah suci 2 minggu. 2 minggu itu 14 hari, ya. 14 hari berarti di situ sisa 1 hari untuk minimal suci di antara 2 darah. Maka gimana? Kita ambil dari 6 hari, 1 hari istihadah. 1 hari itu untuk menyempurnakan suci di antara 2 darah. Tadi kan sucinya masih 14 hari, berarti kurang 1 hari. Kita ambil dari 6 hari, 1 hari istihadah, kemudian sisanya itu 5 hari itu adalah dihukumin sebagai haid yang kedua. Seperti itu. Bisa dipahamin ya? Insya Allah, Ustazah. Selanjutnya yang di Google Meet, boleh dibuka mic-nya dari Kak Indah Nurmaya. Selanjutnya dari Kak Ustazah, Ana haid biasanya 8 hari, akan tetapi di dalam 8 hari itu, Ana nggak keluar dari haid selama 2 hari. 2 harinya itu apa Ustazah? Apa kita harus nunggu atau langsung mandi? Syukran Ustazah. Maaf Kak, tadi tiba-tiba keluar. Oh iya. Ini Ustazah, Ana haid kan biasanya 8 hari, akan tetapi di dalam 8 hari itu Ana nggak keluar haid selama 2 hari. 2 harinya itu apa Ustazah? Apa kita harus nunggu atau langsung mandi Ustazah? Kalau
Mempunyai kebiasaan seperti itu, yaitu terputus darah kemudian datang kembali, maka pendapat yang paling kuat mengatakan jika sudah terputus darah maka wajib langsung mandi. Jadi wajib mandi, wajib sholat, kemudian kalau emang keluar lagi, ya sudah berarti masih dianggap haid selama masih bisa dianggap haid, seperti itu. Satu lagi Ustazah dari Kak Suryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau izin bertanya, yang disebut kembar darah saat melahirkan itu menurut Islam apa ya Ustazah? Gimana itu kembar darah? Boleh Kak Suryati di open mic-nya? Baik, Ustazah, kalau gitu yang pertanyaan itu di-skip dulu. Boleh minta Fatihahnya, Ustazah? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah arzuqna ilman nafi'a wa 'amalan khalisan maqbula wa husna ta'lim wa dalalan ala al-huda wa yusra bidzalika qalbu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala anna Allah yunawwir qulubana wa yaj'al hadzal ilma nafi'an lana wa li ahlina wa jami'il muslimin wa yaj'al hadzal majlisan mubarakan nafi'an li jami'in nas ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi jawaban dari Ustazah atas pertanyaan teman-teman. Syukran, jazakumullah khair. Semoga Ustazah dipanjangkan umurnya, hidupnya sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah, serta dikabulkan segala hajat, cita-cita dan harapan, insyaallah. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf, atau teman-teman bisa chat ke nomor admin, nanti bisa diteruskan ke Ustazah insyaallah. Langsung saja kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Insyaallah diingatkan lagi teman-teman, nanti malam kita ada kajian kitab Ta'limut Ta'lim bersama Ustazah Faradiba di link yang sama Zoom-nya. Jadi teman-teman boleh simpen link Zoom-nya. Di hari Rabu kita ketemu lagi sama Ustazah Firda di kitab Tazkiratul Hadromiyah. Kita Wisol bersama Ustazah Alwiyah. Kamis malam Jumat kita ada Maulid. Sabtu kita ketemu lagi sama Ustazah Firda di kitab Bidayah Hidayah. Ahad kita belajar tajwid lagi. Dan kitab Tajul Arus insya Allah linknya sama, link Zoom dan link Google Meet-nya sama. Jadi teman-teman boleh simpen linknya. Alhamdulillah itulah tadi beberapa rangkaian acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara dan mewakili pihak Saibul Khidmah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja kita tutup lagi. Ilalikos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.